warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mudrika Syamsuddin. Saya mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Tepatnya di jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kisah atau sejarah tentang Andi Mattalatta yang berasal dari Kabupaten Baru. Namun, sebelum saya menceritakan tentang sejarah Andi Mattalatta, izinkan saya untuk menyampaikan satu kutipan syair yang berbunyi, Ajak takutana realeta agata perluar rilinoe. Aku tanaki agama kibua idi tuo. Napata jamai. Nasaba aperluan rilinoe ia naritu tau masumange. Andi Mattalatta adalah bangsawan yang berjuang untuk rakyat yang terjajah. Dia adalah anak Raja Bugis yang rendah hati dan merakyat. Ia lahir pada tanggal 1 September tahun 1920, tepatnya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ia wafat pada tanggal 26 Oktober tahun 2004, tepatnya di kota Makassar. Ayahnya yang bernama Pawisyang Dangerang Arung Pangempang Peta Padengara, Raja Baru yang merangkap komandan pasukan kerajaan Baru, dan ibunya yang bernama Maja Jarang Dengkanang Peta Indok Datu Salonro adalah putri dari Pak Dukpa Datu Salonro Arung Ujung, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Tak sedikit hikmah dan pelajaran berharga dari momentum 1 abad mengenang Maijen TNI Purnawirawan Haji Andi Mattalatta. Andi Mattalatta laksana sumur dalam yang airnya yang tak pernah kering. Ia adalah sumur inspirasi dan juga cermin sejarah yang setia memantulkan keindahan cahaya teladan, pengabdian dari sosok pejuang sejati yang tanpa pamrih. Di balik kesederhanaan dan kebersahajaan hidupnya, segudang prestasi telah ditorehkan. Buah manis dari pikiran dan tindakan terbaiknya untuk daerah dan negerinya. Dalam sejarahnya, ia tak rela melihat derita rakyat di negerinya direndahkan sebagai kaum insider. Jiwanya sering berontak terhadap segala sikap diskriminatif dan penindasan oleh pasukan Belanda. Saat waktunya tiba, Mattalatta menjadi komandan pejuang Sulawesi Selatan yang paling dicari oleh Belanda. Beliau selalu bikin para miner Belanda beserta pasukannya untuk susah tidur. Sebelum menerima mandat Panglima Sudirman, Andi Mattalatta satu-satunya pemuda pejuang yang berani menggebrak meja Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pada tanggal 26 Januari tahun 1946, ia turut mendampingi Andi Mattalatta dalam rombongan pembawa petisi Raja-Raja Sulsel, yaitu Haji Baba, Saleh Lahade, Muhammad Amin, Lanaka, dan Lanca. Peristiwa gebrak meja secara spontan dan tanpa sadar dilakukan Andi Mattalatta saat Presiden Soekarno bertanya soal keseriusan para raja-raja dan pemuda Sulawesi Selatan yang menyatakan diri siap merdeka dan mau bergabung dalam negara Republik Indonesia. Segala perintah dan penugasan pentingnya tercatat dalam buku memor setebal 644 halaman yang berjudul Meniti Siri dan Harga Diri. Memor itu ditulis sendiri oleh Mattalatta di usia 80 tahun. Dan dia juga menuliskan kisah sejarah semasa hidupnya dengan baik. Pada suatu hari, pada tanggal 16 Januari tahun 1949, Andi Mattalatta mendapatkan berita bahwa anak buah Kapten Alif
menangkap seorang wanita Belanda bersama seorang lelaki Belanda. Mereka sudah mau dibunuh dengan tuduhan mata-mata. Tetapi sewaktu mereka diinterogasi, perempuan itu mengaku istri Kolonel TNI Aha Nasution. Sementara si lelaki mengaku ipar dari Aha Nasution. Setelah mendengarkan laporan itu, Andi Matalata segera menulis nota kepada Kapten Alif agar tawanan yang mengaku istri Kolonel Nasution bersama seorang lelaki yang mengaku ipar Nasution itu agar dibebaskan atas tanggungan Andi Matalata. Ada salah satu pengalaman cerita menarik yang ditulisnya. Kisah haru penarik becak dari Matasiri. Pada awal Juli tahun 1947, Andi Matalata kembali berlayar, menyisir laut menuju pulau untuk melanjutkan tugas memimpin resimen Hasanuddin. Kala itu cuaca buruk, angin kencang yang menerpa. Dia terombang-ambing di lautan tanpa makan dan minum selama 3 hari. Setelah diselamatkan nelayan, Andi Matalata dan 3 anggotanya tangkap pasukan Nica, yaitu tentara militer Belanda, lalu ditahan di Surabaya. Dalam penyamaran panjangnya untuk membebaskan diri, Andi Matalata menjadi kuli panggul di pelabuhan, juga menjadi tukang becak di Surabaya untuk mengelabui musuh. Waktu itu, Andi Matalata berusia 27 tahun, tetapi sudah mengemban jabatan perwira di pundaknya. Namun, status perwiranya tak membuat gengsi untuk melakukan apa saja. Sayangnya, kisah ini serba ringkas diceritakan. Nyaris terputus saat Andi Matalata bertemu gadis cantik dan cerdas peranakan Indo-Belanda yang bernama Rosmini Amalia van Donenarden Suryalegawa. Gadis pejuang ini juga berperan sebagai mata-mata pendamping Andi Matalata guna untuk menembus kota Yogyakarta dari Surabaya. Akhirnya, setelah melewati banyaknya pos-pos dan penjagaan ketat, Rosmini berhasil mendampingi Andi Matalata untuk memasuki kota Yogyakarta sebelum bertemu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Begitu panjang dan berkelok jalan perjuangan Andi Matalata dalam melawan penjajah dan membasmi pemberontak, termasuk sejumlah pemberontakan di Indonesia Timur. Nama Andi Matalata ini disegani para tentara pejuang kemerdekaan seantero Nusantara, karena beliau adalah orang yang pemberani, merakyat, dan mencintai pasukannya melebihi cintanya pada diri sendiri. Dan semua itu dia lakukan demi kemerdekaan dan keutuhan bangsanya. Halo, saya Mudrika Syamsuddin, mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang berada di rumah peninggalan Andi Matalata, tepatnya di Kabupaten Barnu. Penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari sejarah Andi Matalata. Adapun satu pantun dari saya yang berbunyi, menggoreng ikan dicampur sayur, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.